Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas pembahasan soal dengan materi laporan likuidasi. Nah, ini di sini ada soal tentang laporan likuidasi, di mana sini soalnya ini adalah data neraca sebelum dilakukan likuidasi. Nah, ini untuk data neraca per 31 Desember 2009, di mana posisi neraca ini adalah sebelum dilakukannya likuidasi. Proses likuidasi ini adalah menggunakan likuidasi bertahap, sehingga proses likuidasinya pun dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Nah, ini dilakukan pada bulan Januari, pada bulan Februari, dan bulan Maret. Kemudian diminta untuk membuat statement of liquidation dengan safe payment schedule. Jadi nanti kita akan membuat laporan likuidasi juga dengan skema safe payment schedule-nya. Nah, ini soalnya. Oke, mari kita bahas untuk laporan likuidasinya. Nah, ini adalah laporan likuidasi dari soal tersebut. Ini untuk menandakan atau membedakan transaksi tiap bulannya. Nah, ini warnanya sengaja saya bedakan. Untuk warna kuning ini adalah transaksi selama bulan Januari. Untuk yang warna orange ini transaksi selama bulan Februari. Dan untuk yang warna biru transaksi di bulan Maret. Oke, pertama kita masukkan dulu saldo awal per 1 Januari 2010. Nah, ini adalah tinggal memindahkan angka-angka yang ada pada neraca. Kemudian di sini di transaksi 2010 itu yang pertama adalah mobil dengan nilai buku 10.000 dijual senilai 8.000 tunai. Nah, nilai bukunya 10.000, dijualnya seharga 8.000. Berarti kan menderita kerugian sebesar 2.000. Oke. Yang pertama itu persediaan dulu ya. Dijual persediaan dengan nilai buku 20.000 senilai 30.000 tunai. Nah, berarti kan ini ada laba ya atau keuntungan sebesar 10.000 karena nilai bukunya 20 tapi bisa kejual dengan harga 30.000. Nah, ini kita masukkan sini harga jualnya 30.000 karena tunai, berarti kan kita menerima uang kas sebesar 30.000. Kemudian persediaannya kita kurangi sebesar 20.000 karena kan terjual ya, jadi kan mengurangi sebesar nilai bukunya yaitu 20.000. Selisihnya 10.000 sebagai laba itu akan ditambahkan terhadap modal masing-masing sekutu sesuai dengan proporsinya masing-masing. Karena ini modal A proporsinya 50%, maka keuntungan 10.000 akan dibagikan ke dia sebesar 5.000. Dapatnya dari mana? 50% dikali 10.000. Begitu juga dengan modal B dan modal C. Kalau modal B dia kan proporsinya 20%, sehingga dia dapatnya 2.000. Modal C proporsinya 30%, sehingga dia dapatnya 3.000. Nah, ini untuk penjualan persediaan. Nah, berikutnya untuk transaksi penjualan mobil, di mana mobil yang nilai bukunya 10.000 tadi. Nah, ini mobil dengan nilai buku 10.000 dijual senilai 8.000 secara tunai. Nah, ini kasnya diterima sebesar 8.000, kemudian mobilnya dikurangi sebesar 10.000. Karena ada kerugian sebesar 2.000, nah itu diatribusikan ke saldo modal masing-masing sekutu sesuai dengan proporsinya.
Caranya seperti yang transaksi awal tadi. Kemudian penagihan piutang. Nah, ini ada piutang dengan nilai 10.000 dapat ditagih semua. Berarti kan menerima kas sebesar 10.000, piutangnya berkurang sebesar 10.000. Untuk pengaruhnya ke modal sekutu tidak ada, karena tidak ada laba ataupun rugi. Berikutnya adalah pembayaran utang. Ya, ini utang dagang dilunasi dan semua kas yang ada akan dibagikan kepada sekutu kecuali 1.000 untuk kontingensi atau cadangan biaya likuidasi. Nah, ini pembayaran utang 5.000, karena bayar utang berarti kan kasnya berkurang sebesar 5.000, utangnya berkurang sebesar 5.000. Nah, berikut yang merah ini adalah saldo sebelum distribusi kas. Nah, ini sekian. Kemudian pembayaran kas pada sekutu 57. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari save payment schedule. Nah, ini kita lihat save payment schedule-nya. Nah, ini adalah tabel save payment schedule. Ini yang kuning untuk Januari, yang orange untuk Februari. Nah, kita bahas yang Januari dulu. Kita masukkan saldo modal sebelum distribusi 545172. Dapatnya dari mana? Dari sini, saldo modal sebelum distribusi. Kemudian asumsikan terjadi kerugian penuh atas aset non-kas sebesar 120. 120 dapatnya dari mana? Penjumlahan dari aset non-kas. Nah, ini aset non-kasnya kan ada piutang usaha, persediaan, peralatan, mobil, dan tanah. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, kan jumlahnya adalah 120. Nah, ini asumsi kerugian atas semua aset non-kas 120 dan kemungkinan terjadinya beban likuidasi sebesar 1.000. Ini yang dijelaskan di soal tadi untuk kontingensi sebesar 1.000. Maka total kerugiannya berapa? 121. Nah, total kerugian sebesar 121 ini akan diatribusikan atau ditanggung oleh masing-masing sekutu. Ditanggung oleh A, B, dan C. Nah, cara pembagiannya gimana? Ini sesuai dengan proporsi saldo modalnya, persentase modalnya. Karena A prosentasenya 50%, maka 121 dikali 50% dapatnya 6500 dan seterusnya ini. Nah, ini kemudian angka ini kita masukkan ke sini. Jadi kerugian yang ditanggung oleh A sebesar 60.500. Kerugian yang ditanggung oleh B sebesar 24.200. Kerugian yang ditanggung oleh C sebesar 36.300. Oke, kemudian kita total. Karena saldonya A awalnya tadi 54.000 dikurangi 60.500, maka minus 6.500 atau defisit 6.500. Kemudian untuk modal B yang saldo awalnya tadi 51.600, kemudian menanggung kerugian sebesar 24.200, sisanya adalah 27.400. Nah, ini enggak defisit ya. Kemudian yang C saldo awalnya 72.400, kemudian dia menanggung kerugian sebesar 36.300, sisa modalnya adalah 36.100. Nah, ini kan si A ini kan defisit 6.500. Asumsikan potensi defisit modal A akan ditanggung oleh B dan C sesuai dengan proporsi modalnya masing-masing. B proporsi modalnya kan 20. Nah, maka berapa yang ditanggung oleh B? 20 per 50 dikali 6.500. 50-nya dapat dari mana? Proporsi modal B ditambah C. 20% ditambah 30%. Jadi kan totalnya 50%. Nah, ini yang ditanggung oleh B adalah 2.600, yang ditanggung oleh C 3.900. Nah, sehingga ini kalau ditotalkan 6.500 tambahkan ke modal A biar nggak defisit. Nah, sekarang modal A 0, modal B sisanya adalah 24.800,
modal C sisanya adalah 32.200. Ini yang dibayar oleh sekutu kepada ini yang akan dibayar oleh persekutuan kepada masing-masing sekutunya. Nah, ini pembayaran aman kepada sekutu 31 Januari 2010, kepada B 24.800, kepada C 32.200. Kita masukkan ke sini. Tadi pembayaran kepada B 24.800 dan kepada C 32.200. Totalnya adalah 57.000. Sehingga saldo per 31 Januari 2010 kasnya 16.000, piutang usahanya 5.000. Awalnya 15 dapat ditagih 10 ya. Sisanya 5.000. Persediaan sisanya 20, peralatan 15, mobil 30.000, tanah 50.000, utang dagangnya 0 karena sudah dibayar. Kemudian utang pada A masih tetap ya 5.000, kemudian utang pada C 10.000, modal A 54, modal B 26.800, modal C 40.200. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi di bulan Februari. Bulan Februari ada penjualan tanah dengan nilai 60.000. Nah, tanah di sini saldonya atau nilai bukunya adalah 50.000, bisa terjual seharga 60.000. Berarti kan ada laba sebesar 10.000. Nah, ini kasnya adalah harga jualnya, kemudian kita kurangkan tanah dengan nilai bukunya. Saldo sebesar 10.000 akan ditanggung oleh para sekutu sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Jadi saldo laba 10.000 itu dibagikan kepada A 5.000, kepada B 2.000, kepada C 3.000. Berikutnya adalah ada transaksi penjualan persediaan. Nah, ini sisa persediaan dapat dijual semua dengan nilai 15.000. Nah, ini kita lihat persediaannya sisanya berapa? 20.000. Dijual dengan harga 15.000. Berarti ada kerugian sebesar 5.000. Nah, kerugian itu akan ditanggung oleh masing-masing sekutu sesuai dengan proporsi modalnya. Kemudian ada penjualan peralatan. Nah, ini peralatan dengan nilai buku 10.000 dapat dijual dengan harga 8.000. Kemudian semua kas akan dibagikan kepada anggota sekutu. Peralatannya tadi nilainya berapa? 10.000. Dijualnya berapa? 8.000. Berarti ada kerugian sebesar 2.000 yang akan diatribusikan kepada saldo modal masing-masing sekutu. Oke, kemudian didapatlah saldo sebelum distribusi kas. Nah, ini kasnya 99.000. Nah, ini ya saldo per 31 Januari ditambah 60 ditambah 15 ditambah dengan 8.000. Kemudian untuk piutang usaha tetap 5.000. Persediaannya 0 karena sudah terjual semua. Peralatan 5.000, mobil 30.000, utang dan seterusnya sampai modal. Nah, sekarang pembayaran kas kepada sekutu sejumlah 83.000. Gimana hitungannya? Kita lihat save payment schedule-nya. Ini untuk Februari ya. Saldo modal sebelum distribusi 55, 27, 400, 41, 100. Dapatnya dari mana? Dari sini sebelum distribusi. Kemudian asumsi terjadi kerugian penuh atas aset non-kas sebesar 40.000. 40.000 dapatnya dari mana? Total aset non-kas. Nah, ini ya, total dari aset non-kas. Nih, 40.000. 30.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000. Kemudian kontingensi tetap 1.000. Nah, total kerugiannya berapa? 41.000. Cara membaginya seperti yang awal tadi, 41.000 dikali 50% untuk bagiannya A dan seterusnya untuk sampai bagiannya C. Kemudian angka ini kita masukkan ke sini. Jadi kerugian yang ditanggung oleh A adalah 20.500,
kerugian yang ditanggung oleh B adalah 8.200, kerugian yang ditanggung oleh C adalah 12.300. Sehingga pembayaran aman kepada sekutu untuk bulan Februari adalah kepada A 35.000, kepada kepada B 19.200 dan kepada C 28.800. Nah, itu kita masukkan ke sini untuk pembayaran kasnya, sehingga saldo kas per 28 Februari adalah 16. Ini untuk saldo kasnya. Untuk saldo piutang usaha 5.000 dan seterusnya sampai ke saldo modal. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk transaksi terakhir, yaitu transaksi bulan Maret. Di bulan Maret ini ada sisa mobil dapat dijual dengan harga 20.000. Kita lihat mobilnya sisanya berapa? 30.000, dijual dengan harga 20.000. Berarti ada kerugian sebesar 10.000. Kerugian itu akan ditanggung oleh masing-masing sekutu sesuai dengan proporsi modalnya. Kemudian sisa peralatan dapat dijual dengan harga 10.000. Peralatannya berapa sisanya? 5.000. Dijual dengan harga 10.000. Berarti ada laba sebesar 5.000. Laba sebesar 5.000 akan ditambahkan ke saldo modal masing-masing sekutu. Kemudian sisa piutang tidak dapat ditagih kas dibagikan kepada anggota sekutu. Nah, karena ini sudah transaksi bulan terakhir dari proses likuidasi, maka semua utang harus dibayar. Semua utang yang tersisa harus dibayar, karena memang prioritas dalam pembayaran di likuidasi itu adalah utangnya dulu, baru nanti sisanya akan dibagikan kepada anggota. Nah, ini utang kepada A 5.000, utang kepada C 10.000. Nah, itu kita bayar dulu 5.000, kemudian 10.000. Nah, supaya untuk melunasi semua hutang-hutangnya ini. Kemudian sisa kas sebelum dibagi itu ada 31.000 dan saldo modal masing-masing sekutu sekian. Nah, karena tadi di sini ada cadangan kontingensi 1.000. Nah, ini kan untuk cadangan biaya likuidasi. Kontingensi ini kan artinya biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke. Karena akan terjadi di masa yang akan datang, berarti kan sekarang belum terjadi, tapi kita harus mencadangkan sebesar 1.000. Nah, karena kasnya tinggal 31, harus dimasukkan ke cadangan 1.000, berarti yang dibagikan berapa? 30.000. Ini dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan proporsi modalnya. Karena A punya proporsi modal 50%, maka dia dapatnya 50% dari 30.000, yaitu 15.000. Kemudian B dapatnya 20% dari 30.000, yaitu 6.000. Dan C dapatnya 30% dari 30.000, yaitu 9.000. Nah, tersisalah 1.000 untuk kontingensi. Nah, cadangan biaya likuidasinya 1.000. Nah, bagaimana kalau misalnya cadangan biaya likuidasi ternyata biaya likuidasi yang terjadi adalah lebih dari 1.000, maka itu akan ditanggung oleh masing-masing sekutu sesuai dengan proporsi modalnya. Nah, ini adalah pembahasan soal terkait dengan laporan likuidasi dengan safe payment schedule. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.